Oke, mulai Budi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang peluang diskrit, konsep, dan aplikasi. Sebuah topik yang penting dalam probabilitas yang berperan besar dalam analisis data, pengambilan keputusan, dan berbagai bidang ilmu terapan. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dan nama dari teman kelompok saya. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Zafran Zaki dengan NIM 60200 124 161 dan teman saya yaitu Saya Iis Nur Hadisya dengan NIM 60200124059. dan saya atas nama Nabil Al-Fadilah dengan NIM 60200124047. Dan saya Inka Ananda dengan NIM 60200124106. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama itu ada definisi peluang diskrit. Nah, peluang diskrit ini adalah cabang probabilitas yang membahas kejadian dengan hasil yang dapat dihitung, seperti hasil lemparan dadu atau jumlah email per hari. Nah, ruang sampelnya bersifat berhingga atau tak hingga, tetapi tetap terhitung. Next. Oke, Nah, yang kedua itu ada perbedaan peluang diskrit dan kontinu. Nah, peluang diskrit ini berkaitan dengan hasil terhitung, seperti melempar dadu, melempar dadu, dan melempar koin, dan lain-lain. Sedangkan peluang kontinu ini melibatkan hasil tak terhitung, seperti tinggi badan, waktu, dan yang lainnya. Perbedaannya juga terlihat pada jenis fungsi yang digunakan. Nah, pada peluang diskrit ini dia menggunakan fungsi massa peluang atau PMF, dan pada peluang kontinu itu dia menggunakan fungsi kepadatan peluang atau PDF. Next. Nah, contoh aplikasi peluang diskrit ini bisa dilihat dari kasus sederhana seperti peluang munculnya angka 3 pada dadu itu 1:6. Hingga kasus probabilitas dalam jumlah email yang diterima per hari menggunakan distribusi tertentu. Baik, untuk yang selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. baik kita masuk pada percobaan acak, yaitu random experiment. Percobaan acak adalah percobaan yang hasilnya tidak bisa dipastikan sebelumnya, meskipun dilakukan dengan kondisi yang sama. Contohnya melempar koin. Kita tidak bisa memastikan apakah yang muncul kepala atau ekor. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin. Contohnya, yang pertama itu melempar satu koin, yaitu ruang sampelnya adalah kurung kawal K dan E. Dan yang kedua, melempar dadu, yaitu ruang sampelnya adalah kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan yang ketiga, melempar dua koin, yaitu ruang sampelnya adalah kurung kurawal KK, KE, EK, dan EE. Dengan mengetahui ruang sampel, kita bisa menentukan peluang suatu kejadiannya. Kita ke slide selanjutnya, yaitu prinsip pencacahan, yaitu cara menghitung banyak kemungkinan. Dalam matematika, peluang kita sering menghitung beberapa banyak kemungkinan suatu kejadian bisa terjadi. Contohnya, kalau dua kejadian tidak bisa terjadi bersamaan, maka kita gunakan aturan penjumlahan. Misalnya, kita bisa memilih apel dalam 3 cara, atau pisang dalam 4 cara. Total pilihan yaitu 3 tambah 4 sama dengan 7.
Dan yang kedua, kalau dua kejadian terjadi bersamaan, kita gunakan aturan perkalian. Misalnya, kita mempunyai 3 jenis baju dan 2 jenis celana, maka total kombinasi yang bisa kita pakai adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Ini adalah dasar penting dalam menghitung peluang dari kombinasi kejadian itu. Dan ke slide selanjutnya, yaitu aturan penjumlahan dan perkalian peluang. Dalam menghitung peluang gabungan dari dua kejadian, kita perlu tahu apakah mereka yang pertama saling lepas, yaitu tidak bisa bersamaan. Contoh, muncul angka 2 dan angka 4 dalam satu kali lempar dadu. Dan yang kedua, tidak saling lepas, yaitu bisa terjadi bersamaan. Contohnya, muncul angka genap dan angka kurang dari 5. Jika saling bebas, yaitu tidak saling memengaruhi, kita bisa langsung kalikan peluangnya. Kalau tergantung satu sama lain, kita memakai rumus peluang bersyarat, yaitu rumusnya P dalam kurung A NB sama dengan P dalam kurung A garis lurus B dalam kurung dikali P dalam kurung B. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang diagram Venn dan pohon peluang. Diagram Venn itu digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua atau lebih kejadian dalam ruang sampel. Ia berguna juga untuk memahami irisan, gabungan, dan komplemen dari kejadian. Dan pohon peluang itu adalah diagram bercabang yang menunjukkan semua kemungkinan hasil dari satu atau beberapa percobaan bertahap, serta peluang di tiap cabang. Adapun peluang bersyarat dan teorema Bayes. Peluang bersyarat itu adalah peluang yang terjadinya suatu kejadian A dengan asumsi bahwa kejadian B telah terjadi. Contohnya, 40 orang suka kopi, 30 diantaranya pria. Jika diketahui orang tersebut suka kopi, maka P pria suka kopi sama dengan 30/40 sama dengan 0,75 P dalam kurung pria suka kopi sama dengan Fred kurung kurawal 30 dan 40 sama dengan 0,75 P pria suka kopi sama dengan 40/30 sama dengan 0,75. Kemudian teorema Bayes itu contohnya dua lab A 60% sampel dan B 40% sampel. Ada juga positif dari A sama dengan 90%, dari B 70%. Lanjut ke slide berikutnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang variabel acak diskrit dan distribusinya. Variabel acak yaitu memetakan hasil percobaan ke angka. Contohnya X sama dengan jumlah panggilan masuk per jam, seperti 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian PMF bagi PX sama dengan PX sama dengan X, jumlah PX sama dengan 1. Contohnya PX sama dengan X sama dengan 0,1. PX sama dengan 1 sama dengan 0,3 dan PX sama dengan 2 sama dengan 0,6. Jumlahnya 0,1 tambah 0,3 tambah 0,6 sama dengan 1. Kemudian si DF-nya VX sama dengan PX lebih kecil dari X bersifat penaik. Contoh F1 sama dengan PX lebih kecil dari 1 sama dengan 0,1 tambah 0,3 sama dengan 0,4. Kemudian distribusi peluang diskrit ada 4. Ada Bernoulli, binomial,
geometrik dan hipergeometrik. Penjelasan berikutnya saya berikan ke teman saya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu ekspektasi. Ekspektasi ini sebuah rata-rata harapan jangka panjangnya. Contohnya yaitu hasil dadunya X sama dengan 1 sampai 6. Lalu X-nya itu sama dengan ditambahkan 1 sampai 6. Lalu kita bagikan dibagi 6 sama dengan 3,5. Lalu EX pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 sampai seterusnya. Sampai 6 pangkat 2, lalu kita bagikan 6 sama dengan 91,6. Lalu kita masih bisa sederhanakan sama dengan 15,17. Variansi ini merupakan sebaran data dari nilai harapan. Contohnya yaitu for X sama dengan EX2 kurang EX2 sama dengan 15,17, lalu kita kurangkan 12,25 sama dengan 2,92. For X sama dengan EX pangkat 2 kurang EX pangkat 2 sama dengan 15,17 kurang 12,25 sama dengan 2,92. For X sama dengan EX kurang EX2 sama dengan 15,17 kurang 22,25. Hasilnya yang terakhir adalah 2,92. Next. Kita masuk pada kesimpulan. Peluang ini merupakan alat penting untuk memahami sebuah hitungan kejadian-kejadian yang bisa kita hitung secara matematis. Konsepnya yaitu seperti ruang sampel, variabel acak, dan distribusi peluang digunakan untuk menganalisis ketidakpastian. Penerapannya ini sangat luas, mulai dari simulasi, pengambilan keputusannya, hingga pemodelan sistem nyatanya. Pemahaman ini membantu kita berpikir lebih logis dan sistematis dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Mungkin dari saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wafaqani Allah wa iyyakum ila thoriqil khair. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Baik, demikian presentasi dari kami mengenai peluang diskrit, konsep dan aplikasi. Semoga materi yang telah disampaikan ini dapat menambah pemahaman dan wawasan kita semua dalam menganalisis peristiwa acak secara sistematis dan aplikatif. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selesai, Mi?